Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Bunga Sakinah Nur Akfar. NIM saya 2511102433188 dari jurusan Psikologi. Ragam bahasa ilmiah adalah jenis bahasa yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, misalnya saat menulis laporan, membuat artikel ilmiah, presentasi seminar, diskusi akademik, atau publikasi di jurnal ilmiah. Jadi, bahasa ini biasanya digunakan oleh para peneliti, mahasiswa, dosen, atau siapa saja yang sedang menyampaikan hasil pemikiran atau penelitian secara ilmiah. Salah satu contoh penggunaan ragam bahasa ilmiah adalah dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk publikasi yang memuat karya ilmiah yang biasanya disebut sebagai artikel ilmiah. Artikel ilmiah sendiri adalah karya tulis yang berisi hasil kajian atau penelitian ilmiah, baik penelitian yang baru dilakukan maupun penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Karena digunakan dalam dunia akademik, ragam bahasa ilmiah tentu memiliki aturan yang bermacam-macam. Jika aturan ini tidak diperhatikan, bisa saja muncul kesalahan dalam penggunaan bahasa. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam ragam bahasa ilmiah, misalnya pada pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menggunakan bahasa ilmiah dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Ciri yang pertama adalah jelas dan tepat. Artinya, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Untuk mencapai kejelasan ini, biasanya digunakan kata-kata yang tepat, kalimat yang tidak berbelit-belit, dan paragraf yang tersusun secara runtut. Ciri berikutnya adalah lugas dan formal. Lugas berarti bahasa yang digunakan langsung pada inti pembahasan tanpa bertele-tele, sedangkan formal berarti menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi resmi atau akademik. Dalam bahasa ilmiah juga biasanya digunakan kalimat yang lebih objektif dan tidak emosional. Selain itu, ada beberapa aturan tambahan dalam penggunaan ragam bahasa ilmiah. Salah satunya adalah menghindari penggunaan kata ganti orang pertama seperti saya, kami, atau kita. Jika penulis ingin menyebutkan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, biasanya digunakan kata penulis atau peneliti atau bahkan kalimat pasif. Misalnya, daripada mengatakan penulis menyimpulkan bahwa, dalam bahasa ilmiah lebih sering digunakan kalimat seperti dapat disimpulkan bahwa. Hal ini dilakukan agar tulisan terdengar lebih objektif dan tidak terlalu berfokus pada penulisnya. Selain itu, ragam bahasa ilmiah juga memiliki beberapa ciri penting lainnya. Yang pertama adalah bersifat cendekia, artinya bahasa yang digunakan mampu menyampaikan hasil pemikiran yang logis dan rasional. Yang kedua adalah lugas dan jelas, sehingga pembaca tidak salah memahami maksud dari tulisan tersebut. Yang ketiga adalah gagasan sebagai pangkal tolak, artinya fokus utamanya adalah tulisan ilmiah adalah ide atau gagasan yang disampaikan, bukan perasaan atau topik atau opini pribadi penulis. Nah, ciri berikutnya adalah formal dan objektif. Bahasa yang digunakan harus netral dan tidak mengandung unsur emosional. Kemudian ada juga ringkas dan tepat. Dalam tulisan ilmiah, penjelasan sebaiknya langsung pada inti pembahasan tanpa penggunaan kata yang berlebihan. Selain itu, penggunaan bahasa juga harus konsisten, baik dalam penggunaan istilah, ejaan, maupun tanda baca. Dan yang terakhir adalah penggunaan istilah teknis. Karena digunakan dalam bidang ilmu tertentu, ragam bahasa ilmiah biasanya dilengkapi dengan istilah-istilah khusus sesuai dengan bidang tersebut. Misalnya, dalam bidang ekonomi atau keuangan, kita bisa menemukan istilah seperti debitur, kreditur, suku bunga, atau moneter. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan akademik atau keilmuan. Bahasa ini memiliki ciri-ciri seperti jelas, lugas, formal, objektif, ringkas, serta menggunakan istilah teknis sesuai dengan bidang ilmu. Dengan memahami ragam bahasa ilmiah, kita bisa menyampaikan ide atau hasil penelitian dengan lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat rangkuman dari 3 buku yang berkaitan dengan ragam bahasa Indonesia. Buku yang pertama berisi tentang renungan ringan bahasa Indonesia. Setiap bab diawali dengan penjelasan makna yang berjudul
berdasarkan KBBI dan Thesaurus Bahasa Indonesia agar pembaca lebih memahami istilah yang digunakan. Buku ini bukan buku ilmiah, melainkan kumpulan pandangan pribadi penulis mengenai sifat-sifat bahasa Indonesia. Buku yang kedua membahas tentang kompetensi berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu materi yang dibahas adalah teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berisi laporan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara cermat dan sistematis. Teks ini bersifat objektif, faktual, dan bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada pembaca atau pendengar. Buku yang ketiga membahas tentang fonologi bahasa Indonesia, yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Fonologi mencakup dua kajian utama, yaitu fonetik yang mempelajari bunyi yang dihasilkan dan fonemik yang mempelajari bunyi sebagai pembeda makna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.